Main mana nih? Nggak ada kabar ya. Oke, udah 5 menit. Denis bisa nyalain kamera? Oke. Denis BTW itu apa sih? Belum belum dapat info kelas pengganti? Ya, Udah dapat info kelas pengganti belum? informasi apa? Ini kan kemarin Kak Denis sempat nge-share ya kan kalau kelas ini sempat mau dibubarin karena muridnya dikit ya kan? Nah, itu Denis sudah dapat jadwal kelas penggantinya apa belum? Ya, Kapan? belum ada, Oh, belum ada yang info belum ya. ada, belum ada. Oke, berarti sementara memang tetap jalan ya. Oke, 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 gak apa-apa deh. Malah enak dong privat. Oke. Sip. Oke. Nah, ini ya. Eh di modul 5 pelajaran 3 ini yang akan kita bahas ini, Denis. Jadi fast clicker ini bagian satu. Nah, kalau kita ngomongin bagian satu, pasti nanti ada bagian kedua, kayak gitu. Jadi nanti kita akan bikin game fast clicker itu ada 2 session ya, gitu. Nah, fast clicker itu apa? Gini. Nah, jadi kita akan buat game ada 4 kartu seperti ini, ya.
Terus di sisi kiri atas ini ada waktu, sisi kanan atas ada poin. Nah, ini tulisan klik bentar. Nah, ini dia tampilnya ngacak ya, kadang di kiri, kadang di tengah, kadang di kanan kayak gitu. Ya, tampilnya ngacak tugas kita itu ngeklik tulisan kliknya itu. Ya, kalau pas, kalau pas di tulisan kliknya nanti poin kita nambah, tapi kalau nggak pas berarti poin kita berkurang. Nah, timer ini terus jalan. Nah, kita cuma dikasih waktu sekitar 10 atau 11 detik. Ya. Kalau udah reach, udah sampai 5 poin, berarti kita menang. Tapi kalau udah sampai 11 detik, itu kita masih belum dapat 5 poin, berarti kita kalah. Gitu. Nah, terus nih, eh, sebelum kita mulai coding, kita betternya lebih baik kita bikin mind map sama checklistnya dulu. Ya, mind map itu apa, checklist itu apa. Jadi mind map itu dari kata-katanya mind, ya kan? Pikiran. Map itu peta, berarti kita kayak bikin pemetaan pola pikir kita. Ya, peta dari fungsionalitas proyek. Habis itu kita bikin checklist ya, daftar tugas. Checklist ya, list kan daftar. Cek kita dicentang ya kan. Jadi kita bikin daftar centang apa-apa aja yang perlu kita buat. Nah, kayak dari itu aja, nanti baru kita bisa mulai coding. Nah, untuk perencanaannya, nah, kita buat mind map berdasarkan kerangka acuan ini. Nah, jadi ini akan kita buat nanti. Sorry. Nah, ini akan kita buat nanti. Klik cepat, fast clicker. Nanti ada formalisasi sama fungsionalitas. Nah, formalisasinya itu apa aja? Ada tiga. Ada tiga, yaitu kartu sprite. Nah, kartu sprite tadi yang ada empat persegi, ya kan? Nah, persegi panjang berwarna dengan batas, ada batasnya, ada tepiannya. Terus ini prasasti, prasasti itu apa sih? Tulisan klik. Ya. Aku nggak tahu kenapa di sini dikatakan prasasti, mungkin karena hasil translatean ya. Jadi sebenarnya yang dimaksud prasasti itu adalah tulisan klik yang ada di tengah, yang tadi tampilnya secara acak, gitu. Penghitung statistik di sini ada dua, yang tadi Dani sempat lihat di bagian kiri atas sama kanan atas, ya kan? Timer sama poin, ya kan? Timer sama poin. Terus ini eh, bukan surat terakhir ya, tapi kayak tampilan terakhir. Nah, jadi ada situasi yaitu menang sama kalah. Kalau menang, nanti kita akan tampilkan tulisan kamu menang. Nah, kalau kalah nanti kita akan kasih tulisan time is up gitu. Nah, untuk fungsional atau event di sini ada dua. Nah, event ketika kita klik kartu dengan tulisan warna apa tulisannya klik itu nanti kita ganti warna hijau, terus poinnya kita nambah. Tapi kalau misalnya kita kliknya pas di kartu yang kosong, berarti nanti warnanya merah, terus poinnya kita kurangin. Coba kita lihat sekilas lagi ya. Nah, nih. Nah, kalau ngekliknya pas berarti warnanya hijau, poinnya nambah. Nah, kayak gini kan poinnya nambah. Tapi kalau nggak pas nanti warnanya merah, poin kita berkurang. Nah, seperti ini. Gitu. Nah, ini untuk mind map-nya aku screenshot dulu, Danis. Nah, nah, ini aku kirim ke meeting chat. Nah, nanti bisa mulai Danis kerjain di sini. Nah, ini. Pygame Fast Clicker. Nomor 5 pelajaran 3 nomor 4. Nah, di sini. Lama. Lama ya. Jadi, pokoknya nanti coba Danis buka dulu aja yang Fast Clicker. Nah, di sini. Nanti buatnya di sini ya. Ya, ini aku stop share. Silakan Danis share screen aja. Oke, ini Malik baru kelihatan.
Langsung saya screen aja Malik. Maulana. Maulana ya. Malik. Hmm. Nah, yang nomor 4. Ini. Betul. Maulana. Denis bisa saya screen nggak? Ah, oke, sip. Ya, nomor 1 Malik. Langsung di selanjutnya aja. Untuk mind mapnya tadi udah aku share di meeting chat juga ada, di WA juga udah ada. Tinggal ngikutin aja Malik. Maulana. Langsung saya skin aja Malik ya apa-apa.
Pelajaran 3 nomor 4, Malik. Pelajaran 3 nomor 4. Nah, oke, langsung aja ke nomor 1. Tadi udah aku share, Malik. Di meeting chat ada, di WA juga udah ada. Oke, tunggu yang lain dulu ya, Denis ya.
Oke, tinggal nunggu Malik aja. Ini tuh bisa ditarik kok, digeser Malik. Layar ini loh, layar biru ini kamu tarik, bawa naik, bisa. Coba dong di-approve dulu, Malik. Nah, eh, nah, kan gini. Oke, dah. Give up. Sip. Sudah. Sip. Kalau udah semua, jangan lupa disimpan ya. Jangan lupa disimpan, aku izin stop share. Oke, aku lanjut lagi ya. Hmm, hmm. Oke. Nah, untuk hari ini, kita akan coba buat ini, ya, kartunya. Nah, tapi sebelum kita eh, mulai bikin kartunya, ini kita coba review ya. Apa itu kelas? Gimana kita membuat kelas? Nah, kelas itu eh, apa ya? Kayak template. Kalau aku bilang kayak template, kalau kita mau bikin sebuah objek. Nah, untuk membuat kelas, kita harus daftarin tuh properti variabel ya, variabel yang mendefinisikan fitur dari instansi kelas. Nanti mendaftar metode, function, ya, function untuk mengelola instansi. Terus ini kalau mau buat konstruktor, nih, dua underscore depan belakang ada kata-kata init. Nah, nanti untuk metodenya seperti biasa dikasih self, ya, ngikutin apa sih namanya? Ngikutin objeknya kayak gitu. Nah, apa yang dimaksud dengan warisan? Bagaimana kita bisa membuat kelas turunan dari kelas yang sudah ada? Nah, warisan kalau di pemrograman objek itu dia ada kelas orang tua, kelas anak. Nah, kelas anak itu dia mewarisi orang tuanya. Nah, jadi semua properti, semua metode yang ada di kelas orang tua itu dimiliki oleh anaknya. Kayak gitu. Nah, cara buatnya ini. Nah, pas kita bikin kelasnya,
sebutin aja nama orang tuanya di dalam kurung kayak gitu. Nanti kalau kita mau butuh apa sih namanya propertinya, dikasih super, super init. Nah, apa yang kita butuhin panggil lagi, gitu. Nah, nah, apa itu daftar? List ya, list. Nah, apa itu list? Gimana kita bisa buat list dan mengisinya dengan elemen? Apa metode lain untuk bekerja dengan eh, list yang Anda ketahui? Nah, list itu kalau Kak Dini bilang sama kayak variabel, tapi kita bisa isi lebih dari satu nilai. Nah, contoh di sini kita bisa isi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 item di dalam satu variabel aja. Nah, kalau kita butuh angkanya, cukup panggil aja pakai indeksnya. Nah, di Python, Kak Denny nggak bosan ngingetin kalau kita di Python mulainya dari nol. Gitu. Jadi kalau misalnya aku butuh nih, angka 160 berarti nanti result dalam kurung 2. Gitu. Ya. Ngikutin angka yang sesuai indeks. Ini ada lagi cara kerja dengan daftar, dengan list. Kalau mau bikin list kosongan, cukup pakai list seperti ini. Ini buat nambah item. Ya. Nambah item di list yang namanya participants. Ini buat checking. Apakah ada Johnson di participants? Kalau ada berarti true, nggak ada false. Ini buat ngurutin. Ini buat looping. Ya. Ini buat ngitung banyaknya item di list tersebut. Oke. Nah, ini kajian lanjut membuat game menggunakan Pygame. Nah, Pygame ini adalah modul yang kita pakai buat bikin game di Python. Nah, nanti cara nyalain Pygame, apa cara manggilnya, gampang aja import Pygame seperti itu. Ya. Terus nanti kalau kita bikin game itu ada kaitannya sama sprite, layar sama game loop. Nah, kenapa ada game loop sih? Sebenarnya kayak gini, teman-teman. Kalau di game itu dia kayak ngulang terus, ya. Makanya disebut game loop. Jadi sebenarnya game itu dia perulangan yang non-stop. Nah, stopnya itu ketika kita klik close. Kalau kita close gamenya, itu baru kita stop. Tapi selama gamenya berlangsung, itu berarti kita jalan game loop. Gitu. Kalau semua game ya, semua game seperti itu. Nah, ini scene itu adalah kanvas kita. Ya. Kalau ibarat lukisan itu dia kanvas. Nah, ini objek-objeknya kita sebutnya sprite. Ya, kayak ini, terus point, time, ini namanya sprite. Kalau alasnya, yang mau kita tempelin beberapa objek tadi, itu namanya scene. Gitu. Ini loop game, nah, buat perulangan. Nah, oke. Nah, terus nih, kalau di Pygame itu dia beda. Bedanya gimana, Kak? Gini, kalau di Pygame, koordinat 0,0 itu di pojok kiri atas, teman-teman. Di pojok kiri atas. Ini berbeda banget sama pelajaran matematika. Kalau matematika, biasanya kalau grafik seperti itu kan titik nol nolnya di tengah. Ya enggak sih? Nah, ini ada sumbu X, ini ada sumbu Y. Nah, kalau kita semakin ke sini, berarti positif ya kan X-nya. Nah, kalau semakin ke sini, berarti negatif untuk X-nya. Y-nya kalau kita ke atas dia positif, ke bawah dia semakin negatif. Ini kalau matematika. Tapi di Pygame kita beda, teman-teman. Di Pygame, itu koordinat 00, dia ada di pojok kiri atas. Nah, jadi kalau kita ke kanan, ya sama sih, nggak ada perubahan. X-nya dia bertambah, tapi dia mentok nggak bisa ke kiri lagi karena udah mentok udah nol. Ya. Jadi nggak ada namanya X itu dia negatif. Nah, Y-nya ini kebalikan. Jadi kalau yang di matematika kita ke bawah itu Y-nya negatif. Di sini semakin ke bawah Y-nya semakin besar. Ya. Jadi semakin turun Y-nya itu semakin tinggi. 1, 2, 3, 4 seperti itu, dan seterusnya. Jadi nggak ada istilah X sama Y itu negatif. Ya, gitu. Nah, ini nanti kita akan coba bikin ukurannya 50, 500 kali 500 ya. Ini nanti caranya. Pygame.init. Ini tuh buat nyalain Pygame kita. Menyalakan kemampuan untuk menggunakan perintah Pygame. Nah, ini kalau kita mau bikin scene tadi, ukuran 500 500, Pygame display set mode. Ya.
Di sini kurungnya emang ada dua ya, jangan dikurangin, emang dua. Terus ini eh, kalau ini window berarti sini juga window. Nah, itu sama. Nah, window. Nah, berarti window fill warna. Kita nanti mau pakai warna apa? Ditaruh di sini. Nah, warna yang akan kita pakai apa sih? Nah, kita bisa nanti pakai RGB color. Ya. Ini ada kalkulator RGB. Aku buka. Nah, nih. Jadi misal nih kita mau nanti background game kita itu warna apa? Oh, seperti ini. Aku coba atur-atur deh. Nah, misal aku pengen warna ini, ya kan? Ini nanti warnanya aku pakai. Ya. Kita butuh 3 digit ini. RGB color. Gitu. Ini linknya aku share ya nanti buat teman-teman milih warna. Everyone. Think. Nah, jadi nanti kalau lebih susunan kodenya seperti ini. Tadi ini buat manggil, manggil. Nah, kita buat manggil PyGame kita, ini buat nyalain PyGame, ini background kita, ya. Aku baru masukin ke variabel, terus ini untuk bikin scene ukuran 400. Nanti scene kita itu kita akan isi dengan warna back. Nah, oke. Sampai sini belum selesai teman-teman, karena kita belum punya loop game, ya. Karena tadi Kak Jenny bilang, game itu sebenarnya dia ngeloopin terus, ya. Dia akan stop pas kita klik close di programnya. Nah, oke. Membuat loop game. Nah, ini. Tadi ya, yang pertama menyambungkan modul Pygame. Aku contohin di sini deh. Nah, oke. Aku mau di sini import Pygame. Terus ini yang kedua. Nah, oke. Ini backgroundnya aku nanti akan pakai warna ini aja. Kok yang ini? Nah, ini. Nah, Pygame display set mode, kurungnya 2, depan belakang 2. Ini karena kita terbatas layarnya. Ini Kak Denis saat ini pakai 500-500 ya, karena layar kita terbatas. Nah, tapi sebenarnya kalau teman-teman di aktualnya itu bisa disesuaikan. Ya, mau dibikin ukuran berapa, bisa. Nanti ini scene kita akan kasih warna back. Gitu. Ya. Lanjut lagi. Nah, ini kita harus buat timer game. Nah, gini. Pygame time clock, C-nya besar, C-nya kapital. Oke, kemudian baru deh kita masuk ke bagian loop game. Nah, jadi ini loop game kita. Jadi kita bikin kondisinya true terus ya kan? True terus berarti ini diulang-ulang terus. Display update, clock tick 40 fps. Apa ini? Pygame display. Apa ini? Ba. Oh, sorry. Ketinggalan satu. Pygame.init. Nah, jadi ini buat manggil modulnya. Ini buat nyalain Pygame kita. Nah, baru deh. Kalau udah dinyalain, baru kita bisa display set mode ini. Clock. Oh, jam. Nah, di sini jam. Ini jam. Nah, ini. Ya. Ini warna bisa kita gonta-ganti sih. Nah, gini. Ini bisa. Eh, nah, udah gini. Jazz. Gitu ya. Ini coba diketik dulu aja. Ini aku screenshot. Nah, ini kok nggak bisa screenshot ya.
Nah, oke. Sip. Yuk, semuanya saya screen lagi. Oke, tunggu Maulana dulu ya, Dennis ya. Sip.
Ya, coba dijalankan Maulana. Bisa nggak? Game display update sebelah huruf E nggak usah dikasih titik Maulana. Ini nggak usah dikasih titik. Nah, nah oke ya. Sip. Nanti warnanya bisa digonta-ganti sih pakai RGB color. Kayak gitu aja. Aku izin stop share. Aku lanjut lagi teman-teman. Oke. Hmm, hmm. Oke. Lanjut lagi. Nah, yang kedua, kita akan coba bikin dan menempatkan sprite. Ya. Jadi tadi kita udah buat scene kita, sekarang kita buat sprite-nya. Ya, objek yang nanti ditempel-tempel di atas scene kayak gitu. Nah, misalkan dalam game Fast Clicker Sprite berbentuk persegi panjang dengan label. Ini area segi 4-nya, ini labelnya. Di Pygame terdapat alat-alat untuk bekerja dengan teks dan area segi 4. Nah, semua fungsionalitas dapat dikumpulkan di kelas area. Nah, ini juga area segi 4 adalah dasar dari banyak sprite. Nah, contoh nih, ada area segi 4 sesuai panah, ya. Sesuai panah digunakan untuk melacak koordinat objek. Terus nanti kita bisa kasih gambar, bertanggung jawab untuk representasi eksternal. Nah, area segi 4 itu sebenarnya bisa berwarna atau tanpa warna. Ya, nggak ada warna. Transparan gitu. Nah, ini bisa kita masukin ke property rect. Ini properti gambar. Nah, apapun jenis sprite-nya itu harus memiliki parameter sebagai berikut. Nah, ada rect sama gambar. Oke. Nah, ini untuk bikin kartu sprite, jadi kita pakai kelas area, teman-teman. Nanti kita punya punya kelas area, terus nanti kita punya kelas label sama kelas picture. Ya, di mana kelas label sama kelas picture ini dia adalah turunan dari kelas area. Nah, kelas area itu ada segi 4 berwarna. Kalau label segi 4 berwarna, tapi dengan label. Ya, ini persegi panjang, segi 4, tapi dengan gambar. Gitu. Nah, ini ya. Mari kita gunakan ide ini untuk fast clicker ya, karena kita belum pakai gambar. Nah, ini tadi buat nyalain plugin kita. Nah, ini nanti untuk buat segi 4. Pygame.rect. N-nya kapital, N-nya besar. Ini posisi X, Y-nya. Ingat, kalau di Pygame, itu posisi 00 di pojok kiri atas, jadi nggak ada XY yang negatif. Nah, XY ini lebar sama tingginya, nanti dimasukin, jadi butuh 4 parameter. Tapi sampai saat ini belum bisa tampil. Ini baru kita simpan di sebuah variabel. Nah, ini untuk Pygame draw rect-nya. Ini buat ngedraw-nya, buat gambarnya. MW berarti scene kita. Fill color itu berarti adalah warna. Warna dari apa sih namanya nanti perseginya. Kalau ini rek adalah persegi yang kita mau. Nah, posisinya, panjang lebarnya. Gitu. Oke. Nah, lanjut lagi. Nah, ini untuk bekerja dengan font. Pygame font. Ya, fontnya ada dua. Yang satu F-nya besar. Ini harus kecil. Parameter pertama ini kayak styling text, jadi bisa kita bikin bold, italic kayak gitu bisa. Nah, 70 itu adalah ukuran dari teks. Nanti ukuran fontnya, ya. Sampai di sini kita baru simpan itu di sebuah variabel, belum kita tampilkan. Nah, ini juga sama. Main font adalah yang tadi, ya. Udah ada stylenya sama ukurannya. Dot render, nah, kita render ke teks. Ini teks kita nanti mau ditulis apa. Yang ini wajib true, ini warnanya, ya, sama RGB color. Nah, sampai saat ini pun kita belum tampilin, kita baru simpan di variabel caption. Nah, untuk nampilinnya kita pakai yang namanya bleed. Ini adalah background kita tadi, dot bleed caption. Nah, caption terus ini koordinatnya X sama Y-nya. Seperti itu. Karena dari tadi kita belum pakai koordinat di sini. Gitu ya. Sip. Nah, ini apa? Kelas. Jadi kita nanti akan buat kelas area, ada konstruktor sama metodenya. Nah, luas tipe rect, warna isi segi 4. Di metodenya kita punya punya tiga di sini, masang warna, gambar segi 4, terus membuat frame warna. Nih.
Argumen dibutuhkan. Oke. Nah, ini ada contoh code area-nya. Silahkan teman-teman ketik dulu. Nah, aku screenshot. Jadi emang kodenya sudah disediakan, tapi diketik ya. Aku kirim ke screenshot ini. Oke, nah, aku coba. Hmm, taruh sini juga apa-apa sih. Nah, gini. Nah, gini ya. Ditaruh di sini nggak apa-apa. Atau mau ditaruh di... Udah di sini aja nggak apa-apa deh. Yang penting jangan di dalam while. Ya, yang penting jangan di dalam while. Gitu aja ya. Semuanya saya screen. Eh, di itu bisa nggak, Denis? Dibalikin lagi. Sudah di copy belum tadi? Di Ando bisa nggak? Sebenarnya nggak perlu dihapus sih. Iya, ditambahin aja. Aduh, ditambahin ya teman-teman ya. Ini aku liatin punya aku. Ditambahin. Ya, ditambahin bukan dihapus semua. Kenapa dihapus lagi, Malik? Walah. Oke, oke, oke.
Karena you can let your biking download and silakan. Oke. Kalau Dira nggak ada bedanya sama yang tadi ya, karena ini kita baru bikin kelas areanya dulu. Oke, udah bisa Maulana punyamu? Coba dijalankan. Oke, sip, udah bisa ya. Aku izin stop share lagi. Oke, memang nggak ada bedanya sama yang tadi, karena kita baru bikin kelasnya. Kita belum bikin instansinya, kita belum bikin objeknya. Oke, nah lanjut. Oh ini tadi ya, bikin kelas area, ditaruh di atas loop game. Nah, oke berikutnya adalah nih, buat spread kartu. Nah, ingat-ingat kalau kita mau bikin kartu itu berarti kita pakai kelas label, ya label. Itu adalah turunan dari kelas area. Nah, oke. Nih, jadi konsultannya sama, ngambil dari orang tuanya. Untuk metodenya ada tambahan dua ini, menempatkan tes sama menampilkan sprite. Nah, nih bekerja pakai teks tadi udah aku jelasin ya, pakai font-font. Nah, ini kalau pakai font font biasa, ya. Kalau ini sistem font. Sistem font berarti Verdana, Calibri kayak kayak gitu. Ya. Ini berarti kalau bold italic seperti itu. Oke. Nah, jadi nanti pakainya bisa seperti ini. Jadi masih ingat ya penggabungan di awal-awal pelajaran. Jadi emang kodenya semakin panjang karena nanti Pygame font sistem font ini itu kita harus render. Nah, teksnya apa? Ini wajib true, ini teks color sama kayak tadi. Mana yang buat teks? Oke. Nah, ini ya kan? Ini main font kita, Pygame font. Kemudian dari main font ini kita render. Nah, gitu. Makanya ini lebih singkat. Sebenarnya ini dipanjangin sih. Kalau kita nggak mau pakai main font. Jadi Pygame font tambah dot render seperti itu. Jadi sama kayak ini. Nah, ini ya sama kayak ini. Terus gimana sih cara kita nampilin tulisannya? Sebenarnya kita posisinya itu dari posisi kartu kita, ya. Nanti kita geser Shift X sama Shift Y, baru deh kita bisa tepatin tulisan kliknya, gitu. Jadi tetap patokan kita adalah kartu itu, posisi kartunya, baru kita geser. Nah, pergeserannya nanti kalian disimpan di variabel Shift X sama Shift Y. Nah, jadi nanti koordinatnya bisa kita seperti ini. X plus shift X, Y plus shift Y untuk pergeseran. Ya gitu. Ya. Nah, terdapat kata terdapat klik muncul selama beberapa sepersekian detik. Nah, terus juga tampilnya acak. Nah, ada kata-kata acak nih, berarti kita pakainya random. Nah, anggaplah kita punya sebuah list, sebuah daftar, karena kita kartunya 4, ya. Kita masukin ke sebuah list. Nah, untuk penampilan acak kita pakai range in dari 0 sampai 3. Kenapa 0 sampai 3? Karena tadi Python kita mulainya dari nol, bukan dari satu. Nah, jadi biar kita bisa atur acaknya. Nah, ini membuat set kartu, nanti urutan kartunya seperti ini. Kita bikin list kosong, jumlah kartu, terus kita set nilai awal X, 0, gitu. 70, ding, sorry. 70. Nah, diulangi sebanyak banyak kartu 4. Nah, diulangi 4 kali, nanti tulis klik, kemudian tampilkan tambahkan kartu ke list, tambah koordinat X dengan 100. Buat apa? Buat pindah kartu berikutnya. Nah, gitu. Nah, nanti untuk loopingnya kita taruh di loop game. Gitu. Untuk kodenya, aku ambil dari sini karena di sini nggak ada kodenya ya. Ini nggak ada kodenya. Nih, kita buat kelas label. Nih, aku taruh di sini.
taruh sini. Kemudian eh ini warnanya bisa nanti dulu aja sih. Atau ini kita butuh? Oh, enggak. Nah ini warnanya bisa nanti-nanti aja, nggak ada masalah. Nah kayak gini. Eh, sorry. Nah gini. Ya jadi ini buat nampilin kartu sebanyak 4. Kita ulangi sebanyak 4 kali. Oke. Kemudian ini kita kasih random. Ya. Random buat nanti penampilan agak acak. Oke. Untuk ini penampilannya kita pakai ini dulu aja. For cut in cards, card draw, 10, 30. Nah, gini aja dulu. Oh, ini ada warna blue sama yellow ya. Oke. Aku ambil blue sama yellow. Ini dulu aja. Nah, gini. Eh, nah, kayak gini dulu ya. Kita nampilin tulisan klik. Gitu. Nah, ini codingnya berarti taruh di... Bentar, yang ini dulu. Kelas label, aku screenshot. Hmm. Ini ya, kelas label. Aku screenshot, kirim ke chat. Kemudian untuk berikutnya, nah, sorry. Nih, oke. Nah, jadi teman-teman perhatiin posisinya ya. Ini udah aku kotakin, jadi harapannya teman-teman biar tahu. Oh, ini diketik di posisi mana, seperti itu. Nah, oke. Lanjut lagi. Nah, nih untuk tambahannya. Ya, udah itu dulu aja. Yuk, semuanya saya screen. Aku kirim ke WA juga. Yang diketik yang aku kasih kotak aja. Posisinya teman-teman sambil lihat. Itu ditaruh di mana-mana.
Ini ada Q-nya. Nah, Denis. Nah, di sini masih ada, harusnya ada kodenya. Dihapus semua kali. Di bawahnya batu itu ada kodenya. Hilang semua, Denis. Labelnya belum ada. Oh, ini mundur. Stop, stop dulu, Denis. Ini dimundurin. 5152. Mm-mm. Oke, yuk. Mulai lagi, Denis. Hmm. Cut in, cut draw. Hmm. Apa nih? Ini dihapus saja. Ini dihapus saja. 26 sampai 28 ini, Denis. Dihapus saja. 26 juga, Denis. Dihapus. Oke, coba jalanin lagi. Nah, oke, sip. Punya Maulana gimana? Udah bisa? Lanjutin lagi dulu aja.
Yang ini mundur Malik. Mm-mm. Ya, mulai lagi. Nah, oke, sip. Tiga Maulana aja ya. Lanjut lagi Maulana. Tiga dikit. Oke. Ini baris 235 for I in range. Maulana. For I in for I in range. Nah, yuk mulai lagi. New card outline
Blue, koma. Coba. Yuk, mulai lagi. Num cards. Ini berarti tambah S. Yuk, mulai lagi. Nah, oke, sip. Udah bisa tampil 4 kartu dengan tulisan klik ya. Sama, oke. Ya, teman-teman sampai sini aja. Aku izin stop share karena semuanya udah selesai. Oke, aku mau info sebelum kita tutup ya. Jadi barusan aku di info dari admin Algo. Untuk next week kita udah gak ketemu lagi ya. Jadi udah ada kelas baru buat teman-teman untuk hari dan jamnya sama hari Minggu jam 9 gitu ya. Paling nanti akan diinfo oleh admin Algo. Gitu aja ya. Oke. Eh, aku izin pamit teman-teman sebelum aku tutup ada yang mau tanya dulu. Apa udah cukup? Cukup ya. Oke, kalau cukup aku izin pamit teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa. Dadah.